Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amalia Firdaus, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. Di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal, buku besar, dan neraca menggunakan mikroskop Excel. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana cara membuat jurnal umum di mikroskop Excel. Pertama, buka sheet, nomor akun, kemudian blok semua isinya tanpa judul. Kemudian kita klik kanan ya, pilih define name, kemudian kolom name diisi akun, dan kolom scope diisi jurnal umum. Yang kedua, buka sheet baru, ganti nama menjadi jurnal umum, terus buat format jurnal umum. Yang ketiga, klik sel di bawah kolom akun, misal nama sel itu C6. Yang keempat, klik rumus, VLOOKUP value, table array, call index name, rank lookup. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Pertama, lookup value, yaitu diisi nomor akun. Table array itu hal atau sheet nomor akun yang nantinya sudah dikunci ya. Yang ketiga, call index name 2 dan rank lookup to 0. 2 dan 0 itu sudah ada di rumusnya. Yang kelima, klik enter, kemudian tarik ke bawah. Dan yang keenam itu isi jurnal umum dengan cara isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isi kolom nomor akun, nominal debit, kredit sesuai dengan jurnal transaksi. Dan yang ketujuh, pada baris terakhir jumlah total kolom debit dan kredit pada jurnal umum untuk memastikan keseimbangan jumlah debit dan kredit dengan menggunakan rumus sum. Oke, langsung saja kita lihat di Excel. Kita buka Excelnya ya, simak tutorialnya. Di sini sudah ada bukti transaksi, contoh bukti transaksinya di sini, dan ini nomor akun. Seperti tadi, bahwa kita harus mengunci ini sebelumnya dulu ya, untuk membuat jurnal umum. Kita blok dari sini, tapi judulnya nggak usah diblok. Tarik ke bawah sampai beban rupa-rupa, kemudian klik kanan, pilih define name, muncul seperti ini. Nah, name-nya itu kita di sini isi dengan akun. Ini ya. Dan scope-nya itu kita ganti menjadi jurnal umum. Lalu, oke. Ini sudah kita kunci. Langsung kita buat jurnal umum. Ini sheet baru ya. Nanti kalau buat ini dikasih nama atau rename jurnal umum, tapi sebelumnya sudah disiapkan. Lalu ini format jurnal umumnya, kalian buat dulu formatnya seperti ini. Nah, kolom 1 diisi tanggal, nama akun, nomor akun, debit, kredit. Tanggal ini kita sesuaikan dengan bukti transaksi, begitupun nomor akun, debit, dan kredit. Isinya secara manual. Barulah nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja ya. Seperti ini. Lalu lookup value-nya itu dari nomor akun. Nah, ini sel 5 ya. Lalu tadi akun yang sudah kita kunci, kita masukkan seperti ini. Dua dan 0, kemudian kurung enter, muncul cast ini ya. Jadi langsung aja kita tarik dari samping ke bawah. Sampai beban rupa-rupa. Jadi hasilnya seperti ini. Cast sampai 30 beban rupa-rupa. Ini untuk rumus VLOOKUP dalam pengisian di nama akun. Kemudian untuk debit kreditnya kita menggunakan rumus sum. Sini masukkan langsung aja rumusnya.
ini rumusnya, lalu kita blok dari atas ini, tarik ke bawah. Sampai sini muncul totalnya sama dengan sini ada 38.200.000 rupiah. Tarik saja ke samping kanan. Ini untuk membuat jurnal umum. Tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, dan untuk debit kreditnya penjumlahannya menggunakan rumus SUM. Selanjutnya, untuk cara membuat buku besar di Microsoft Excel ini, langkah yang pertama kita buka sheet jurnal umum, kemudian nanti kita taruh kursor sheet jurnal umum, kemudian klik kanan, move or copy, klik move to end, kemudian yang create a copy itu kita centang. Langkah yang ketiga itu nanti muncul jurnal umum 2, di mana kita akan rename namanya, ganti menggunakan buku besar. Langkah yang keempat nanti kita edit judul menjadi buku besar, yang awalnya jurnal umum kita edit jadi buku besar, kemudian hapus jumlah total antara debit dan kredit yang ada di data tersebut, karena jumlah total debit dan kredit itu tidak dipakai pada buku besar. Kemudian langkah yang kelima nanti kita urutkan data dengan cara di blok, lalu pilih menu data, lalu klik sort. Langkah yang keenam, lalu nanti akan muncul kotak dialog sort, isikan kolom sort by dengan nomor akun, lalu klik OK. Selanjutnya, kita blok isinya saja tanpa judulnya, klik menu data, dan pilih subtotal. Kemudian lanjut untuk langkah ke-8, nanti kita setelah klik subtotal akan muncul kolom add change, di mana di sini kita untuk add change in-nya kita ganti nama akun sesuai foto ini, gambar ini, kemudian nanti kolom debit kredit dicentang semua. Kemudian nanti kita klik OK. Selanjutnya langkah yang 14, maka akan muncul outline simbol antara 1, 2, 3, nanti kita pilih nomor 2-nya. Di sini ada dua cara untuk mengurutkan sel. Yang pertama bisa menggunakan cara blok satu persatu sambil klik Ctrl Alt, kemudian copy, paste. Kemudian cara yang kedua di sini kita bisa blok isinya saja tanpa judulnya, kemudian klik menu define and select, find and select, kemudian klik go to special, dan pada menu go to special ini kita pilih visible cell only, kemudian klik OK. Selanjutnya yang terakhir akan menghapus kata total dengan cara blok semua nama akun, kemudian find and select, pilih replace, kemudian tulis kata total, dan kita klik replace all, dan klik close. Untuk caranya, kita bisa langsung praktek tutorial membuat jurnal umumnya. Tadi yang pertama, kita di sini akan membuat buku besar. Nah, langkah pertama kita taruh kursor, ini kursor di sheet jurnal umum, kemudian klik kanan, pilih move or copy, kemudian move to end, dan create a copy ini kita centang. Oke, nah di sini sudah muncul jurnal umum 2. Sheet-nya kita rename terlebih dahulu, diganti menggunakan buku besar. Kemudian untuk judulnya kita rename juga. Jadi buku besar. Selanjutnya, setelah mengedit judul dan nama sheet, kita akan urutkan data dengan cara blok isinya saja tanpa judul atau tanpa kepalanya, kita blok. Sebelum diurutkan, kita hapus kolom jumlah terlebih dahulu karena di buku besar tidak memerlukan jumlah. Oke, kita kembali, kita blok
isinya saja sampai akhir. Kemudian kita masuk ke menu data, klik search. Search by-nya kita isikan nomor akun. Ya, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah urut dari mulai kas, piutang usaha, ini dari nomor 1. Kemudian selanjutnya masih di keadaan di blok, kita masuk ke menu subtotal. Masih di menu data ini subtotal, klik yes. Nah, di sini di add change in-nya dari tanggal kita ubah ke nama akun. Ya, nama akun, kemudian centang debit. Debit kredit kita centang biar balance. Oke, sudah. Sekarang muncul outline simbol 1, 2, 3. Nah, yang kita butuhkan, kita klik yang di nomor 2. Nah, muncul seperti ini. Tadi ada 2 cara untuk mengurutkan sel. Saya akan menggunakan cara yang kedua, di mana kita klik, kita blok semua, tapi grand total tidak termasuk ya. Kemudian kita masuk ke menu home, find and select, kita pilih go to special, kemudian di sininya kita pilih visible cell only, kemudian klik OK. Nah, dalam keadaan blok seperti ini, kita copy atau CTRL C. Kita taruh di sel bawah. Sini, sel 60 kita paste. Untuk menghilangkan ini, exit. Nah, nama akunnya kita bisa tulis manual atau copy juga. Nah, di sini. Kalau sudah, lanjut untuk menghilangkan kata total. Di sini kata total di nama akun. Caranya kita blok dulu, kemudian pilih find and select lagi, pilih replace. Kemudian di sini kita tulis total dan replace all. Oke, di sini udah hilang ya. Kemudian kita klik close. Sudah selesai. Untuk menuju langkah selanjutnya, langsung kita kunci dulu ya. Kunci dulu untuk menuju ke langkah neraca saldo. Kita buat sheet dulu. Kita rename. Nah, sudah kita rename. Kemudian di sini kita kunci dengan nama akun ledger. Untuk debit juga debit ledger. Kredit juga ya. Cara kunci akunnya seperti yang tadi di awal pas kita membuat jurnal umum. Kunci nama akunnya dengan kita blok, klik kanan, pilih define name, kita isi nama ini sesuai nama yang tadi kita catat, akun ledger. Kemudian klik OK. Begitupun untuk debit, kita kuncinya juga sama. Define name, sini debit ledger. Sininya neraca saldo. Oke, kreditnya juga sama. Define name, kredit ledger. Ininya neraca, klik OK. Sudah. Dan untuk lanjut ke
neraca saldo selanjutnya selanjutnya yaitu cara membuat neraca saldo di Micro Excel. Yang pertama, bukalah sheet buku besar yang berisi neraca saldo awal. Yang kedua, kunci data mulai dari nama akun di blok, kemudian klik kanan, pilih define name, pada kolom name isikan akun ledger, kemudian kolom scope isikan neraca saldo. Selanjutnya, pada debit dilakukan langkah yang sama, dikunci dengan nama debit ledger, dan kredit dikunci dengan nama kredit ledger. Yang ketiga, buat sheet baru dengan nama neraca saldo, kemudian buat format neraca saldo. Yang keempat, kopilah data nama akun yang ada di neraca saldo awal pada sheet buku besar ke sheet neraca saldo. Yang kelima, isilah kolom transaksi pada debit dan kredit dengan rumus ZOOMIF. Misalnya, pada kolom debit yang pertama di sel C7, masukkan rumus sama dengan ZOOMIF, akun ledger, titik 2 B7, titik 2 debit, ledger, klik enter. Kemudian di kolom kredit masukkan rumus sama dengan ZOOMIF, akun ledger, B3, kredit ledger, klik enter. Yang keenam, isilah kolom saldo debit dengan rumus sama dengan if dalam kurung C3, C7, kemudian ada D7, titik 2, C7, min D7, titik 20. Enter, dan isilah kolom saldo kredit dengan rumus sama dengan if D7, kemudian C7, titik 2, D7, min C7, titik 20, enter. Kemudian yang nomor ketujuh, tambahkan di baris paling bawah kolom jumlah. Untuk jumlah total debit dan kredit menggunakan rumus ZOOM. Baik, kita praktekkan ya. Ini akun sudah dikunci semuanya yang dengan rumus-rumus tadi. Baik, kita kembali ke neraca saldo. Oke. Kita membuat judulnya terlebih dahulu dengan ketik manual seperti biasa. PT Anggi. Lalu dengan format neraca saldo. Baik. Kita tulis no akun. Lalu ada nama akun. Selanjutnya ada transaksi. Selanjutnya ada saldo. Untuk transaksi ada debit dan kredit di bawahnya. Untuk saldo juga sama, ada debit dan kredit. Baik, kita edit dulu ya. Kita sesuaikan. Baik, kita rapikan terlebih dahulu. Sudah. Lalu kita masukkan rumus-rumus yang sudah dikunci tadi ya pada buku besar. Tadi ini ya teman-teman, yang sudah di-copy juga. Copy nama akun. Dikunci dulu ya, tadi kan sudah dikunci. Baik, kita kopas di neraca saldo. Sudah? Baik.
Lalu kita masukkan rumus tadi yang sudah dijelaskan pada buku besar. Baik, sama dengan ZOOMIF dalam kurung akun ledger B6 ya. Titik 2 debit ledger. Baik, enter. Nah, sudah ya, ini sudah ketemu, lalu kita scroll ke bawah, tarik. Nah, seperti ini ya. Baik. Selanjutnya kredit juga sama. Kita masukkan rumus ZOOMIF dalam kurung akun ledger. Baik, kita ke ya B6, lalu ada kredit ledger. Karena sudah ganti posisi, jadi menggunakan kredit ledger. Langsung kita scroll ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, selanjutnya ke saldo. Baik, untuk yang saldo, untuk debit, kita masukkan rumusnya dengan rumus sama dengan if dalam kurung C7 C6 lalu lebih besar dari D6 lalu titik 2 C6 min D6 titik 20 dalam kurung enter. Baik, kita scroll ke bawah, langsung tarik ya. Selanjutnya kita ke kredit, sama rumusnya sama dengan if D6 dalam kurung D6 titik 2 ulangi D7 maaf D6 lebih besar dari C6 titik 2 D6 min C6 titik 20 dalam kurung enter. Baik, kita scroll ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini untuk neraca saldo. Setelah itu kita zoom ya, kita total semuanya untuk melihat hasilnya. Kita zoom teman-teman. Baik. Kita zoom semua ya. Kita total semuanya. Sudah selesai ya, jadi untuk pembuatan neraca saldo kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan hasilnya tidak ketemu, nanti bisa diulangi kembali agar bisa disesuaikan dengan rumus-rumus yang ada. Mohon maaf karena lokasinya dekat dengan pembuatan kerajinan kayu, jadi agak berisik ya teman-teman. Tapi pada intinya semoga bisa dipahami untuk materi laporan keuangan di
Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Yeay. Demikian penjelasan mengenai pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama tadi jurnal umum dijelaskan oleh saya sendiri Cindy Amalia Firdaus, buku besar oleh Mbak Esa Hanifatur Rahmah, dan neraca saldo oleh Ayu Alfiana. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya.